Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Innaka antal alimul hakim. Wattaqullaha wa yu'allimukumullah wa 'allamnahu min ladunna ilma. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Jamaah Duyufur Rahman, para tamu Allah, semoga yang hadir ini menjadi kekasih-kekasih Allah. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan wasi'a wa shifaan min kulli da'in. Ya Allah, anugerahkan kepada kami ilmu yang bermanfaat. Dengan ilmu yang bermanfaat ini sebagai bentuk rezeki yang melimpah seperti air Zam-Zam, dan dengan ilmu yang bermanfaat ini wasyifaan min kulli da'in, kita disembuhkan dari segala macam penyakit. Wa fahamna Sulaiman wa kullan ataina hukma wa ilma wa sakharna ma'a Dawud al-jibala yusabbihna wa tayr wa kunna fa'ilin. Semoga kita dipahamkan seperti Nabi Sulaiman. Semoga suara kita seperti suara Nabi Daud. Ketika Nabi Daud itu bersuara, gunung dan burung ikut bertasbih. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Maha suci Engkau ya Allah, kami tiada ilmu kecuali Engkau mengajarkan kami. Sesungguhnya Engkau adalah Maha Tahu dan Maha Bijaksana. Wa ma utitu minal ilmi illa qalila. Siapapun diri kita, ilmu kita masih sedikit. Jamaah rahimakumullah, kita mengambil tema hanya untukku. Ini terinspirasi dari hadis Rasulullah yang sangat panjang. Dan untuk menemukan judul ini perlu istikharah. Perlu istikharah. Rasulullah bersabda, tolong lihat kami, Al-Quran itu suci. Sabda Rasulullah itu juga suci. Hanya bisa dipahami oleh orang yang hatinya suci. Mekah adalah tanah suci. Kemudian Ramadan juga bulan suci. Yang bisa memasuki adalah la yamassuhu illa mutahhar. Yang bisa memahami makna yang tersurat dan yang tersirat itu hanya hati yang suci. Mari kita rendahkan hati kita dengan kesadaran bumi, dengan kesadaran bodoh, dengan kesadaran kosong, agar Allah mengisi ilmu yang tidak tahu menjadi tahu. Siap? Kurang semangat. Ngantuk ini. Siap? Subhanallah, luar biasa. Calon ahli surga ini seperti ini. Rasulullah bersabda, kullu amali ibni Adam yudha'afu al-hasanatu asyru amsalihha. Semua amal manusia dilipat gandakan menjadi 10 ila sab'i mi'ati dhifin, sampai 700 lipat ganda. Perhatikan, Allah azza wa jalla, Allah berfirman, illa sawmu atau illa sawma fa innahu li wa ana ajiz. Kecuali puasa. Puasa itu adalah untukku. Puasa itu adalah milikku dan aku yang mengganjarnya. Yada'u syahwatahu wa ta'amahu min ajli. Kata Allah, dia orang yang puasa menahan syahwatnya dengan tidak makan semata-mata min ajli, semata-mata karena aku, bukan karena
Lis-shaimi farhatani, bagi orang puasa itu ada dua kebahagiaan. Farhatun indal fitri, bahagia ketika berbuka makanan ketika maghrib. Wa farhatun inda liqa'i rabbih, bahagia ketika berjumpa dengan Allah. Wala qulubu fihi atyabu indallah min rihil miski, baunya orang puasa itu lebih harum daripada minyak misik. Jamaah rahimakumullah, tolong digarisbawahi, puasa itu adalah untukku. Jadi hakikatnya yang puasa itu bukan sekedar tidak makan dan tidak minum. Yang dimaksud untukku dan milikku ya ruh. Kita dipuasakan itu agar menjadi makhluk rohani. Hakikat kita ini adalah ruh yang dibungkus oleh jasmani. Dan jasmaninya kita itu punya nafsu, punya keinginan. Contoh, tangan ibu-ibu ingin gelap, telinga anting-anting, leher kalung. Nafsu ketanahan kita itu luar biasa, karena kita itu memang diciptakan dari tanah dan akan kembali ke tanah. Sedangkan di dalam diri kita itu ada ruh. Ruh itu adalah inna lillah, sesungguhnya ruh itu milik Allah, wa inna ilaihi raji'un. Semoga bisa kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak bisa kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala karena diikat oleh nafsu keduniawian. Rasul mewanti-wanti ada dua syahwat yang paling saya takuti. Hadis Rasulullah dan riwayatnya ini adalah sahih. Ada dua syahwat, yang dua syahwat ini saya takuti. Rawahu Ahmad. Inna mimma akhsha alaikum syahwatil ghayyi fi butunikum. Syahwat yang paling aku takutkan kepada kalian adalah fi butunikum, yaitu syahwat perut, wa furujikum, dan alat kelamin kalian, wa mudillatil fitan, dan muncullah fitnah. Tolong lihat, gunung gundul itu gara-gara syahwat apa? Perut. Aspal safili, aspal yang di jalan itu habis gara-gara perut. Jabatan perut, bagi-bagi kue tidak rata perut. Kalau perutnya bersahwat, bawa perut tambah nemen. Understand? Kenapa mandu-mandu? Syahwat itu yang menjadikan kita ada nafsu hayawan, ada nafsu syaitan, ya, ada nafsu dunia. Nafsu-nafsu ini yang menghalangi nafsul mutmainnah. Hanya nafsul mutmainnah yang dari Allah kembali pada Allah. Mana buktinya? Ya ayyuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Wahai jiwa yang tenang, kembalilah kepada Tuhanmu, ridho dan diridhoi, masuklah ke dalam golongan hambaku dan masuklah ke dalam surgaku. Semoga yang hadir ini nafsul mutmainnah. Saking antengnya saya merem-merem. Puasa ini kita dijadikan nafsu makannya itu luar biasa. Kalau puasanya modelnya seperti nyamuk, seperti ini, tolong.
puasanya itu modelnya seperti nyamuk. Panjenengan tahu nyamuk enggak? Nyamuk itu kalau hinggap di daging, nyedot darah, itu biasanya aji mumpung, betul enggak? Pernah jenengan digituin nyamuk? Biasa, nyamuk sesama nyamuk, friend. Nyamuk itu kalau hinggap di daging, dia menyedot darah sebanyak-banyaknya, akhirnya overload. Kalau overload tidak bisa, kalau tidak bisa terbang, mati. Tidak bisa terbang. Kalau kita bukanya seperti ini, nah, ini kira-kira menggunakan dia. Halo? Ini kira-kira nanti masuk mana ya? Masya Allah, manusia itu luar biasa. Semuanya dimakan, akar dimakan, batang dimakan, daun, ranting, kambing aja tidak seperti itu juga. Syahwat apa ini kira-kira? Perut. Kalau syahwatnya perut berarti bawahnya tambah. Allahu Akbar. Kembali lagi mas ini. Makanya Allah berfirman, wa kulu wasrabu wa la tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Dan makanlah, minumlah, janganlah berlebihan. Sesungguhnya Allah tidak mencintai yang berlebihan. Kita ini kalau buka sering berlebihan apa tidak? Kalau berlebihan, kalau puasa itu seperti burung. Burung itu kalau cari makan berangkat pagi, pulang sore secukupnya. Berangkat terbang, pulang terbang. Kalau ini berangkat terbang, pulang, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Lihat saya, kalau kita buka itu terlalu kenyang, kira-kira maghribnya sholatnya bisa terbang? Wong as-sholatu mi'raj. Nanti terawihnya kira-kira bisa terbang? Apa gak merem-melek Pak? Paham yang saya maksud ini? Paham? Nyambung kepada hadis tadi. Lisa'in farhatani, bagi orang puasa itu adalah dua bahagia. Bahagia ketika berbuka makanan. Anak kecil bisa ya, tapi ini belum tentu bisa. Bahagia biasa ya. Bahagia ketika dada hatinya dibuka oleh Allah dengan cahaya di atas cahaya. Biasa ya. Sehingga sholatnya itu ihsan. Apa ihsan itu? Anta budallah ka'anna kata'ro, beribadah seakan-akan melihat Allah. Bagaimana sholat maghrib panjenengan? Kepikiran makan apa melihat Allah? Waduh ya, bagaimana sholat tarawih jenengan? Setiap rakaat hitung rakaat, setiap salam itu. Anak kecil bisa bahagia ketika makan itu bisa, tapi ini loh, ini PR ini. Semoga dipahamkan Allah. Ini PR ini. Bahagia ketika melihat Allah, barokah daripada puasa itu kan harapannya tadi apa? Nafsul mutmainnah. Sedangkan sholat sendiri itu adalah mulahu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Al-Baqarah 46. Sholat itu kesadaran rohani kita berjalan menjumpai Allah. Kalau perutnya ini terlalu kenyang, kira-kira mendarat apa fly? Halo? Kalau kekenyangan, mendarat. Kalau nyamuk tadi kekenyangan, mati apa terbang? Mati. Berarti target puasa tidak berhasil. Kita tirakat mulai pagi nggak makan, nggak minum, ternyata kita jatuhkan sendiri ketika berbuka. Makanya ketika berbuka banyak orang yang gagal. Apa? Bales dendam. Nanti habis tarawih makan lagi. Puasa berhasil itu minimal bobot tubuh berkurang, itu minimal. Itu ngomong. Sudah timbang semua ini? Halo?
Minimal bobot badan itu berkurang. Kalau tidak berkurang berarti jadwal makannya berubah. Semoga kita ini termasuk minal aizin, termasuk orang yang bisa kembali, wal faizin, dan termasuk orang yang menang. Kita Ramadan itu seperti Piala Dunia. Biasanya kalau Piala Dunia itu di awal-awal itu pesertanya banyak. Ketika Ramadan hari pertama yang sholat tarawih banyak, oke, hari kedua, hari ketiga, makanya hari pertama itu KII, koyok, yo, betul nggak? Ramadan pertama itu KII. Coba nanti ketika babak yang kedua, babak pertama, 10 pertama, 10 ketiga, 10 keempat, ini seleksinya ketat nggak kira-kira? Seleksinya ketat, terutama nanti ketika babak ketiga. Itu juga maksudnya. Babak ketiga itu ada cenderamata yang saya sebut Lailatul Qadar. Ketika pertama babak penyisian, ketika berikutnya semifinal, pesertanya tambah sedikit kan? Tambah sedikit. Ketika nanti itu final, pesertanya tambah sedikit. Tolong jawab, ketika final itu kira-kira pemainnya, musuhnya tambah ampun atau ampun kira-kira? Tambah ampun. Yang namanya final itu tambah ampun. Dan pilihan, semoga yang hadir ini pilihan. Sholat subuh itu pilihan. Kalau lebih ditingkatkan lagi, sholat tahajud itu pilihan. Kalau ingin melihat imannya orang muslim, jangan sholat Idul Fitri, jangan Idul Adha, jangan tarawih pertama. Itu banyak yang KII, koyok, yo. Iman itu diseleksi, takwa itu diseleksi, Lailatul Qadar itu diseleksi. Sekarang panjenengan kami sampaikan tanda-tanda Lailatul Qadar itu seperti apa. Semoga ilmu ini bermanfaat sebagai bekal minal aizin wal faizin. Ya Allah, semoga ilmu ini bermanfaat. Panjenengan ikhlas menerima ilmu ini. Saya sekarang juga ikhlas. Insya Allah barokah. Orang yang mendapatkan Lailatul Qadar itu ada tandanya. Kapan? Justru pasca Ramadan. Tanda Lailatul Qadar adalah yang pertama, udara dan angin pada malam itu terasa tenang, tidak terlalu dingin dan tidak terlalu panas. Kemudian yang kedua, merasakan nikmat yang lebih saat beribadah dibandingkan malam-malam yang lainnya. Kalau nanti amati malam-malam ganjil, karena setiap pribadi orang itu mood ibadahnya tidak bisa general. Ada yang dimutkan malam 21, ada yang dimutkan malam 23, itu tidak sama. Yang jadi masalah sekarang, puasa gak bareng. Itu kira-kira yang malam ganjil yang mana ya? Nah kira yang malam ganjil yang pemerintah apa yang Muhammadiyah? Baik, pelan-pelan dulu. Panjenengan saya ajak mikir. Kalau jenengan itu misalnya qiyamul lail sepertiga malam, kira-kira sama nggak dengan Mekah? Selisihnya 4 jam. Jawabannya gitu aja kok. Malaikat gak bingung, menungso itu sih bingung. Apa mana debat? Bagi Allah dan bagi para malaikat gak bingung siapa yang punya malam ganjil. Wallahu a'lam bishawab, sesuai dengan keyakinan masing-masing. Yang penting yang berkeyakinan itu malam ganjil dapat Lailatul Qadar, alhamdulillah. Yang berkeyakinan pemerintah dapat malam ganjil, alhamdulillah. Jadi yang penting dapatnya, bukan debat masalah malam ganjil dan malam genap. Itu gak akan selesai-selesai. Jadi nanti tolong amati hari yang keberapa panjenengan itu dibuat mood ibadah yang luar biasa. Dan ini nomor 3 ya. Pada malam itu angin berhembus dengan lembut,
malam hari tampak sangat terang. Terkadang tanda-tanda malam tersebut diperlihatkan dalam mimpi orang mukmin. Saya pernah Bapak dibangunkan Lailatul Qadar. Bangun Lailatul Qadar, langsung saya qiyamul di Masjid Akbar. Indah sekali. Makanya saya ketika mutola'ah mendapatkan ini, saya langsung sedekah. Ini pernah ya. Jadi masing-masing di antara kita rohaninya sensitif kan? Ustaz, bagaimana sensitif turu terus? Nah, puasa itu kan dalam rangka dibuat rohani kita sensitif. Yang tidak menjadikan sensitif kan sahabat tadi itu. Siapa yang punya nafsu mutmainnah, maka dia akan sensitif. Persis ketika Ramadan pertama kali datang, subhanallah, sama. Saya juga ketika jam 1:30 itu dibangunkan oleh Allah. Ini Ramadan, bangun. Kenapa? Karena ketika Ramadan datang, itu alam semesta itu menjadi saksi. Bukan muslim. Andai kata hamba Allah itu tahu tentang rahasia malam Ramadan, law alimal ibadu ma fi Ramadan la'anatu ummati ayyakuna Ramadan sanata kulliha atau kullaha. Andai kata hamba Allah itu tahu rahasia-rahasia di bulan Ramadan, maka dia akan menghayal untuk Ramadan 1 tahun. Law alima, andai kata tahu. Dan ini pastinya Allah akan memberitahu kepada yang digandaki. Yang susah tidak tahu ngeyel. Yang susah tidak pernah merasakan Lailatul Qadar tapi debat dalil dengan dalil. Ini yang susah. Sama seperti orang ada peta Jakarta, debat tentang peta Jakarta, dia tidak pernah ke Jakarta. Akhirnya apa? Sing waras. Orang yang sudah pernah tahu Jakarta, mesem-mesem nggak kira-kira? Mesem-mesem. Ini ada orang dua debat tentang peta Jakarta, dia tidak pernah ke Jakarta. Ini sama seperti orang buta debat dengan orang buta. Akhirnya sing melek nyala. Makanya debat itu menghabiskan energi. Yang penting adalah mengalami. Karena dalil itu harus dialami, praktek, merasakan. Ketika sudah praktek merasakan, sodakah. Panjenengan sudah mensodakah enggak tanda-tanda Lailatul Qadar itu? Kalau sudah pernah merasakan, ya saya pernah sodakah. Makanya kita harus berdoa kepada Allah supaya kita dikasih alimah, dikasih tahu. Dan tanda-tanda ini hanya bisa dibaca bulan Ramadan. Nah, ini tanda-tanda tersebut tentunya tidak bisa ditangkap oleh setiap orang. Tergantung jiwanya tadi. Kalau jiwanya itu nafsu mutmainnah, berarti sensitif kepada dunia alam semesta yang menyaksikan keagungan Ramadan dan keagungan malam Lailatul Qadar. Dengan mengiyakan enggak ayat ini Al-Qadar maksudnya? Tanazzalul malaikatu wal ruhu fiha bi rabbihim min kulli amr. Ya Allah, semoga yang hadir ini mendapatkan Lailatul Qadar. Wis dengan amin aja. Jangan blocking minta amin saja. Kita enggak tahu hidayah itu dari ustaz siapa, dari hamba siapa. Amin aja. Ana indah demi abdi. Amin aja. Saya dulu diajari sama kiai saya, Ustaz Salim Baris. Beliaunya itu yang menerjemahkan tafsir Ibnu Katsir yang ada di perpustakaan itu. Ustaz Salim Baris Abadri, beliaunya itu yang menerjemahkan tafsir Ibnu Katsir itu, yang di perpustakaan UI dan sebagainya. Beliaunya itu juga menerjemahkan kitab Al-Hikam, menerjemahkan Riyadhus Shalihin. Beliaunya berpesan seperti ini. Nah, kalau ilmu itu sudah kamu dengar, itu berarti sudah diizinkan sama Allah. Jangan diblok. Saya ini kayaknya bukan tingkatan. Jangan. Setan senang kayak seperti itu.
Kalau ilmu itu sudah diperdengarkan di telinga kita, berarti atas izin Allah. Atas izin Allah, daun jatuh pun juga atas izin Allah. Kita ngaji seperti ini atas izin Allah, berarti kita diizinkan untuk akan mendapatkan. Amin. Dan saya seperti ini ketika menyampaikan juga tidak boleh mengatakan mongso tahu Lailatul Qadarnya Allah. Karena Lailatul Qadarnya Allah itu tak terbatas, sedangkan tahuku adalah illa qoli. Jangan-jangan saya menyampaikan Lailatul Qadar dengan dapat, saya tahun ini gak dapat. Karena sombong. Ngerti maksudnya gitu? Ngerti? Menyampaikan ilmu ini kan tidak boleh merasa sombong. Cuma saya menolak kembali bagaimana pengalaman-pengalaman kami ketika mengarungi bulan Ramadan, ketika mengarungi sepertiga malam, dan itu tanda-tandanya itu ada jelas di dalam surat Al-Qadar itu. Yang turun adalah tanazzalul malaikatu war-ruhu fiha, turun para malaikat tanpa terkecuali ruh. Ini namanya malaikat Jibril. Bi'izni rabbihim, dengan izin Tuhan mereka, min kulli amr, mengatur semua masalah. Salamun, ada suasana salam, damai. Iya hatta matla'il fajar, sampai terbitnya fajar. Pelan-pelan, semoga paham. Yang turun ini kan malaikat, ruh, ghaib. Bisa dilihat dari mata? Ya. Tapi bisa dirasakan oleh basirah. Ruh dengan ruh, jiwa dengan, semoga paham. Walaupun sudah dapat ilmu pengetahuan tanda-tanda Ramadan secara rinci tadi, kalau tidak dengan izin Allah, ketika turun gak dikonekkan sama Allah, atau mungkin ditidurkan, ya tidak bisa mengiyakan ilmunya. Semoga dipahamkan Allah. Makanya ilmu ini harus dengan rendah hati. Tahu ilmu belum tentu dikasih pengalaman. Understand? Tapi kalau tahu ilmu, merasakan, mengalami, sodaqah, berarti ilmumu itu benar. Ini proses keilmuan loh ya. Proses keilmuan pernah kami sampaikan bahwa ilmu itu ada 3 tingkatan. Ilmu yakin, baru informasi, baru ilmu. Ainul yakin, sudah melihat, hakul yakin, sudah merasakan dan mengalami. Nah, ilmu kita itu biasanya tingkatan apa? Ustaz, tingkatan debat. Kalau tingkatan debat berarti baru otak. Ini biizni rabbihim, dengan izin Tuhannya. Kira-kira mendapatkan Lailatul Qadar itu dengan izin Allah? Ya. Panjenengan sekarang ini kan ngaji bareng. Tanda-tanda Lailatul Qadarnya kan bisa didengar bareng, tapi nanti ngalaminya belum tentu bareng. Karena Allah itu milih suka-suka. Kamu tak beri perasaan malam 21, kamu tak kasih perasaan malam 23, suka-suka. Ya kalau bisa bareng sih alhamdulillah. Panjenengan tahu nggak hujan itu? Hujan itu kalau saking derasnya rata. Tapi pernah juga yang namanya hujan lokal, gedangan hujan, uli. Semoga dipahamkan Allah. Semoga dipahamkan Allah. Biizni rabbihim, dengan izin Tuhannya. Sekarang saya mau menjelaskan tentang lebih rahasia lagi. Perhatikan di sini ada kata-kata min kulli amr. Apa min kulli amr? Amr itu adalah masalah urusan. Ya saya. Orang ketika kepingin mendapatkan Lailatul Qadar itu membawa amrul dunia apa membawa amrul din? Amrul dunia itu macam gini. Ya Allah, saya minta mobil, minta kulkas, minta AC, ya Allah. Dari malaikat imannya Gusti Allah hartono. Orang seperti ini gak akan dapat. Yang dapat itu adalah membawa amrul din. Apa amrudin? Ya Allah, kulon itu badhe bangun masjid, bangun pesantren, panti asuhan. Ini wakil Allah membawa amrudin. Karena yang mendapatkan Lailatul Qadar itu adalah wakilnya Allah, walinya Allah.
Semoga dipahamkan. Semoga dipahamkan. Jadi ketika kita berdakwah, membawa proposal tentang agama Allah, insya Allah nanti akan dapat. Karena tolong buka semua kitab tafsir. Yang mendapatkan Lailatul Qadar adalah inni ja'ilun fil ardi khalifah. Yang di dunia itu jangan sampai Lailatul Qadar itu seperti ngedang bebek. Jadi misalnya jangan pernah mengadang ayam ya. Pernah. Jadi Lailatul Qadar itu tidak kayak menghadang ayam, nggak bisa. Lailatul Qadar itu cahaya di atas cahaya yang masuk kepada hamba yang dipilih, yang hari-harinya 11 bulan sebelum Ramadan itu memperjuangkan agama Allah. Jangan sampai kita itu Lailatul Qadar itu dimanfaatkan untuk mengeruk dunia sebanyak-banyaknya. Setelah mendapatkan dunia sebanyak-banyaknya, dia begini, goodbye ya Allah. Makanya ketika ada orang yang mulai dan ini kan, arah-arah kita kok, kita menolak bawa uang ya. Setelah itu saya ditinggalkan. Bukan seperti itu. Lailatul Qadar adalah komitmen. Tolong perhatikan, Lailatul Qadar itu yang turun apa sih? Inna anzalnahu. Yang turun apa sih? Yang turun itu Quran. Dikiranya yang turun itu kulkas. Dikiranya yang turun itu mobil. Makanya banyak orang siapkan masjid Gua Hira. Gua Hira ini adalah sebuah tempat pertama kali, semoga panjenengan nanti diizinkan Allah untuk masuk ke sini. Allahumma sholli ala Muhammad. Ya, Gua Hira ini kan sebagai saksi turunnya surat Al-Alaq. Lailatul Qadar dari Lailatul Qadar. Mari kita baca bersama-sama biar barokah. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra' bismika khalaqal insana min 'alaq. Iqra' wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Ya Allah, semoga dipahamkan Allah. Pelan-pelan. Gua Hira itu ada di Jabal Nur. Jabal artinya gunung, Nur artinya cahaya. Kenapa kok disebut Jabal Nur? Karena nurnya adalah Al-Quran turun. Turun kepada siapa? Turun kepada Rasulullah. Karena Nur ala Nur sampai gunungnya itu ikut bercahaya. Jadi Lailatul Qadar itu yang turun adalah Al-Quran. Sedangkan doa-doa dunia itu adalah biasnya. Utamakan Allah, dunia ikut. Semoga paham. Tapi kalau mengutamakan dunia, Gusti Allah ikut, ketemu Hira. Kita itu kalau mendapatkan Lailatul Qadar itu proposal yang kita bawa, Allahnya apa dunianya? Ayo ngomong. Rata-rata bagaimana juga? Rata-rata saya qiyamul lail untuk mendapatkan Lailatul Qadar yang dibawa mengutamakan Allah, mengutamakan masalah agama, apa mengutamakan masalah dunia? Rata-rata bagi orang awam doa dunia. Doa dunia, jadi Gusti Allah itu dikongkon mengikuti kemauan nafsunya. Jadi Gusti Allah jadi Tuhan yang sombong bro. Yang betul adalah ikuti kemauanku. Paham? Ikuti kemauanku. Kemauanku adalah mendapatkan agama. Nanti dunia itu ikut. Jangan dibalik, dunianya di depan, Allah suruh ikut. Kayaknya wajib gak dapat ya. Makanya yang dapat itu adalah siapa ini? Yang dapat siapa ini? Rasul. Kalau Rasul tidak ada, Nabi. Siapa itu? Al-ulama warasatul anbiya. Apakah yang mendapatkan Lailatul Qadar itu hanya ustaz dan kiai? Enggak. Tapi
Tapi siapa yang bersedia menjadi wakil Allah, dia sesuai dengan makomnya. Berarti ketika sudah mendapatkan Lailatul Qadar, itu cenderamata 11 bulan ke depan siap berdakwah, mendakwakan agamanya Allah, bukan mendakwakan urusan dunianya, apalagi urusan apa tadi? Jadi Allah disuruh mengikuti nafsu perutnya. Kira-kira layakkah mendapatkan Lailatul Qadar? Oh, yang mendapatkan Lailatul Qadar itu Rasul. Kalau Rasul tidak ada para nabi. Para nabi tidak ada ulama. Ulama bawahnya siapa? Siapapun yang bersedia menjadi wakilnya Allah. Makanya tanda mendapatkan Lailatul Qadar itu ketika pasca Ramadan, dakwahnya itu semakin semangat, ke masjidnya semakin semangat, membaca Al-Qur'annya semangat, sholatnya semakin semangat, karena sudah mendapatkan stempel ini ja'ilun fil ardi khalifah. Dan itu tandanya ada, Pak. Silakan buka tafsir, Pak. Seperti ini, saya baca itu langsung nangis, Masya Allah. Akhirnya saya ini siapanya Allah ya. Selama 11 bulan sebelum Ramadan ini saya ini siapanya Allah. Kalau saya ini bukan siapa-siapanya Allah, yang mendapatkan Lailatul Qadar. Kalau saya ini wakilnya Allah, selalu mendakwakan sholat khusus, selalu mendakwakan agamanya Allah, wajib dapat. Karena apa? Lailatul Qadar itu adalah energi 11 bulan ke depan berdakwah di jalan Allah. Itu tanda Lailatul Qadar. Bukan serta-merta Lailatul Qadar dibuat nyari dunia. Imannya Gusti Allah bisa dibohongi. Dan hati-hati, Lailatul Qadar itu ada kaitannya 11 bulan sebelum bulan Ramadan. Dan nanti ada kaitannya dengan 11 bulan setelah Ramadan. Semoga dipahamkan Allah Subhanahu wa taala. Mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga ilmu yang kita kaji ini menjadi ilmu yang rendah hati. Ilmu yang semakin kita tidak tahu. Saya berkata menjelaskan seperti ini juga mengatakan wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Saya tidak tahu Lailatul Qadar, ya Allah. Tolong ajari di bulan Ramadan ini yang tidak sama seperti kemarin, ya Allah. Itu ilmu rendah hati. Allahumma sholli ala Muhammad. Walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma rizqna mu'jizat Ramadan Lailatul Qadri rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana taqabbal minna siyamana, dengan kami amal ibadah puasa kami yang jauh daripada sempurna, dengan kami bacaan Al-Quran kami yang jauh daripada sempurna, ya Allah. Dengan kami amal jariah kami yang jauh daripada ikhlas. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, wadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Jadikanlah yang hadir ini jiwanya fitrah yang dengan sadar inna lillah, sesungguhnya ruh itu milik Allah, wa inna ilaihi raji'un, yang sadar bahwa harta benda itu semuanya milik Allah dan disedekahkan, inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Ilmu juga miliknya Allah, kita sampaikan di jalan Allah, inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Tenagaku juga dari Allah, la haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim, inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Hanya milikku, ya Allah. Allah berkata semuanya milikku, inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Ajari kami puasa yang betul-betul puasa, ya Allah. Ajari kami ibadah yang betul-betul ibadah, sedekah yang betul-betul sedekah, membaca Al-Quran yang betul-betul membaca Al-Quran. Rasakan tanazzalul malaikatu warruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr walhamdulillahi rabbil alamin. Jadi yang disebut Lailatul Qadar adalah fajar, cahaya di atas cahaya yang muncul dari
hati kita. Fajar ini rata-rata orang mengartikan bahwa Lailatul Qadar itu sampai terbitnya fajar. Lailatul Qadar itu ya sampai 11 bulan ke depan, yang disebut hatta matla'il fajr. Lihat saya, hati ini 11 bulan sebelum Ramadan katakanlah keruh kotor. Dengan puasa ya dibersihkan, dengan membaca Al-Quran dibersihkan, dengan sedekah dibersihkan, dengan tempat-tempat amal ibadah Ramadan itu dibersihkan sehingga matla'il fajar. Itu ya betul ya. Kenapa? Lihat saya, cahaya tidak bisa masuk kepada hati cermin yang kotor. Makanya cahaya nur ala nur. Lailatul Qadar itu adalah cahaya, dan cahaya itu bisa masuk kepada qad aflaha man zakkaha, hati yang bersih. Lihat, cahaya menyinari hati nur, itu pantulan. Dan pantulannya adalah inni ja'ilun fil ardi khalifah. Setelah Ramadan siap menjadi wakil Allah. Siap? Siap? Sesuai dengan makom kita masing-masing. Panjenengan tidak usah jadi ustaz semua, sesuai dengan makom masing-masing. Sayyidina Abu Bakar makomnya di harta. Ada yang makomnya marbot, itu makomnya adalah tenaga. Cari makom kita masing-masing. Dan itu potensi yang sangat mulia di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita duduk di makom kita masing-masing, insya Allah wa hasuna ulaika rafiqo, kita akan ketemu di sana. Ulaika an'amna nabiyina wasiddiqina wasyuhada'i wassalihin wa hasuna ulaika rafiqo. Jadi sesama orang yang mendapatkan Lailatul Qadar, ya, kamu dari mana? Ya, dari pintunya sedekah. Loh, kamu dari mana? Pintunya ilmu. Kamu dari mana? Pintunya tetap tenaga. Semoga dipahamkan Allah. Semoga dipahamkan Allah. Semoga kita semakin tegak hati dan insya Allah mendapatkan cahaya di atas cahaya Ramadan dan mendapatkan cahaya di atas cahaya Lailatul Qadar yang nanti kita gunakan untuk berdakwah 11 bulan ke depan. Shadaqallahul adzim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.